Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus penyelamat kita. Kita mensyukuri kehidupan kita karena kita tahu kehidupan yang kita miliki dan jalani ini adalah anugerah pemberian Tuhan agar kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, marilah dengan rasa syukur kita mendekati Tuhan, kita menjumpai Tuhan, kita menjalani waktu-waktu ini bersama Tuhan. Dengan rasa syukur kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan adalah kehadiran Tuhan, dan setiap kehadiran Tuhan terjadi, di sana akan terjadi sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur firman Tuhan hari ini untuk kita, yaitu dari Mazmur 103 ayat 12. Demikian firman-Nya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Dengan demikian, kebahagiaan orang beriman bukan tentang apa yang ia peroleh, tapi tentang firman Tuhan yang tinggal di dalam dia. Maka saudara-saudari, kita berbahagia, kita adalah orang berbahagia karena firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudari, sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, tidak satu orang pun yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak satu orang pun yang tidak pernah tidak melakukan dosa. Tidak satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita semua rentan, kita semua mudah melakukan kesalahan, pelanggaran, karena kita memiliki kelemahan, keterbatasan, sehingga kita begitu rapuh dan mudah untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran. Untuk itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sedang disapa Tuhan untuk tidak dibelenggu rasa bersalah. Kita sedang disapa Tuhan untuk tidak ditindas perasaan dosa atas pelanggaran kita. Kita sedang disapa dan diingatkan Tuhan bahwa dosa-dosa itu menekan, bahwa dosa-dosa itu menindas, bahwa pelanggaran, kelemahan, kelalaian itu memiliki roh menjajah. Tapi kepada kita dipastikan dan ditawarkan Tuhan, Tuhan sedang menawarkan kelegaan. Karena itu Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, "Marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, akan kuberikan kelegaan." Maka yang datang kepada Tuhan, dia akan mengalami kelegaan. Yang datang kepada Tuhan, kepadanya diberikan Tuhan anugerah untuk bersukacita, untuk memenangkan dirinya dari si iblis yang menekan dan menindas. Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melalui teks ini
pemazmur menyaksikan dua perkara besar tentang Allah. Yang pertama, bahwa Allah itu mengampuni dengan kasih setianya yang sangat jauh besarnya dan tak terbatas. Antara timur dan barat, Allah mengampuni yang tidak dapat dilakukan oleh dunia, yang tidak terbatas pengampunan Allah. Yang kedua, Allah mau berkata melalui pemazmur bahwa Allah adalah mengampuni, melupakan pelanggaran-pelanggaran kita. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku kesalahan atau pelanggaran kita, Allah kita setia dan adil, Ia akan mengampuni, menebus setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Allah melupakan, mengampuni setiap pelanggaran kita. Mengapa kita masih tertekan? Mengapa kita tidak mengampuni dan melupakan pelanggaran dan kesalahan kita? Mengapa kita juga yang senang mendapatkan pengampunan tetapi sukar memberikan pengampunan? Kita yang senang mendapatkan bahwa Allah tidak mengingat pelanggaran kita, tetapi mengapa kita senang mengingat pelanggaran orang lain? Hari ini saudara dan saya disapa Tuhan agar kita mengalami damai sejahtera, agar kita mengalami kebahagiaan, agar kita mengalami kegembiraan. Mari kita mengampuni diri kita dan mengampuni sesama kita, karena Allah telah mengampuni kita semua di kayu salib Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, memang tidak mudah mengampuni. Allah pun memilih jalan yang tidak mudah untuk mengampuni. Jalan yang amat berat dilakukan Allah untuk mengampuni, yaitu memberikan putranya satu-satunya, Kristus, mati untuk saudara dan saya. Itulah harga pengampunan, sangat mahal, sangat berat, tetapi harus dilakukan oleh Allah. Demikian juga kita mengampuni sangat berat, sangat mahal, tetapi pilihan kita harus mengampuni, karena dari sana kita akan mengalami kemerdekaan dan hidup yang diberkati. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa di tengah wabah virus corona ini kita terjebak dengan ragam rasa takut, dengan ragam rasa khawatir, dengan ragam berita-berita yang menakutkan. Tetapi Allah sedang memberitakan berita-berita yang menggembirakan bahwa Allah tidak mengingat pelanggaran dan kelemahan kita, tetapi Allah sedang menebus kelemahan kita agar kita hidup di dalam kekuatan Tuhan. Untuk itu, mari bangkit, mari bersemangat, mari hidup di dalam kekuatan Tuhan, sehingga kita dimenangkan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus, kami sangat berharga sehingga Tuhan mati di kami. Kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menebus pelanggaran kami agar kami hidup dengan merdeka, dengan sejahtera, dan hidup bersama kekuatan Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah kami, berkatilah seluruh jemaat dan sahabat-sahabat kami. Berikanlah mereka kekuatan untuk mengampuni
karena dari sana mereka akan menemukan kekuatan untuk hidup dengan damai sejahtera. Bapa, sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah, bangkitkan semangat bagi yang cemas di tengah wabah virus corona ini. Menangkan hati kami untuk merasakan kami hidup, kami ada bersama dengan kekuatan Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan membawa kami menang dalam perjalanan kehidupan ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, anak-anak jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, lindungi sertailah mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami bersyukur dan percaya Tuhan ada bersama kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.